Fiat Justisia Ruat Kelum. Keadilan harus tetap ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardah Alifa Mardatila, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura. Dalam kajian hukum modern, kualitas suatu negara hukum tidak hanya ditentukan oleh banyaknya peraturan yang dibentuk, akan tetapi sejauh mana peraturan tersebut mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Realitas menunjukkan tidak sedikit peraturan yang secara formal sah berlaku, namun dalam implementasinya justru menimbulkan multitafsir, konflik norma, bahkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai proses ilmiah, filosofis, bahkan yuridis yang menentukan kualitas sistem hukum nasional. Dalam presentasi ini, saya akan bahas 4 aspek penting dalam hukum perundang-undangan. Di antaranya yaitu pentingnya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kedudukan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, implementasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta peran prolegnas dan naskah akademik dalam pembentukan undang-undang. Pada poin pertama, saya akan bahas tentang pentingnya teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan fondasi utama dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Dalam praktiknya, persoalan hukum seringkali bukan disebabkan oleh tidak adanya aturan, melainkan karena rumusan norma yang tidak jelas dan membuka ruang untuk multitafsir. Oleh karena itu, penggunaan bahasa hukum yang tegas, struktur peraturan yang sistematis, dan teknik perumusan norma yang tepat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Dengan demikian, teknik penyusunan bukan hanya persoalan teknis saja, melainkan instrumen untuk menjaga efektivitas dan kualitas regulasi. Namun, teknik penyusunan yang baik saja tidak cukup. Pertanyaan berikutnya adalah, nilai apa yang harus menjadi dasar seluruh pembentukan hukum di Indonesia? Pada poin kedua, saya akan bahas tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila menempati posisi tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, artinya seluruh peraturan perundang-undangan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Secara teoritis, hal ini terlihat sederhana, namun secara praktis, tantangan terbesar terletak pada proses penerjemahan nilai-nilai filosofis Pancasila ke dalam norma hukum yang konkret dan dapat diterapkan. Sebagai contoh, nilai keadilan sosial harus diwujudkan dalam kebijakan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum saja, akan tetapi juga menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat luas. Oleh karenanya, Pancasila tidak boleh diposisikan hanya sebagai simbol konstitusional saja, melainkan sebagai pedoman dalam pembentukan dan penafsiran hukum. Selain harus berlandaskan Pancasila, suatu peraturan juga harus mampu menjawab kebutuhan nyata dari masyarakat. Pada poin ketiga, saya akan bahas mengenai implementasi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menegaskan bahwa setiap peraturan yang dibentuk dan dibuat harus benar-benar dibutuhkan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam perspektif hukum modern, keberhasilan suatu regulasi tidak hanya ditentukan dari banyaknya pasal yang dibuat saja, akan tetapi dari efektivitas penyelesaian masalah yang menjadi fokus dan tujuan utama dari pembentukannya. Karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan harus diawali dengan identifikasi masalah yang tepat terlebih dahulu, lalu melibatkan partisipasi publik tentunya, dan diakhiri dengan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dengan kata lain, hukum harus menjadi solusi, bukan hanya sekedar kumpulan norma yang tertulis di dalam lembaran negara saja. Untuk memastikan bahwa suatu peraturan memang dibutuhkan dan memiliki dasar yang kuat, diperlukan instrumen perencanaan dan kajian akademik yang lebih baik. Dalam poin berikutnya, saya akan bahas mengenai peran prolegnas dan naskah akademik. Dalam pembentukan undang-undang, prolegnas berfungsi sebagai instrumen perencanaan legislasi nasional, sedangkan naskah akademik berfungsi sebagai landasan ilmiah pembentukan regulasi. Keberadaan prolegnas mencegah pembentukan undang-undang yang bersifat sporadis dan tidak terarah.
Sementara itu, naskah akademik memastikan bahwa suatu regulasi dibentuk berdasarkan kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis yang komprehensif. Oleh sebab itu, kualitas suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya saja, akan tapi juga kualitas proses dan kajian yang melatar belakanginya. Semakin kuat dasar akademiknya, maka semakin besar pula peluang regulasi tersebut diterima dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat luas. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memerlukan teknik penyusunan yang tepat, berlandaskan nilai-nilai Pancasila, memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta didukung oleh prolegnas dan naskah akademik yang berkualitas. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam mewujudkan hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tapi juga mampu menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, keberhasilan pembentukan peraturan perundang-undangan pada akhirnya tidak diukur dari jumlah regulasi yang dihasilkan saja, melainkan dari kemampuan regulasi tersebut dalam menjawab kebutuhan hukum dan mewujudkan tujuan negara hukum Indonesia. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa tantangan terbesar hukum di Indonesia saat ini bukanlah kekurangan regulasi, melainkan memastikan setiap regulasi yang dibentuk berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Sebab hukum yang baik bukanlah hukum yang berlaku saja, akan tetapi hukum yang mampu dilaksanakan, dipatuhi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Summius summa iniuria, hukum yang diterapkan secara kaku dapat melahirkan ketidakadilan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.